administrasi Pak, setelah lulus nih apa sih yang harus kami persiapkan Pak? Ini pede aja dulu ya, lulus gitu ya, amin ya rabbal alamin. Apa sih yang harus dipersiapkan nih Pak? Administrasi Pak, setelah lulus nih apa sih yang harus kami persiapkan Pak? Ini pede aja dulu ya, lulus gitu ya, amin ya rabbal alamin. Apa sih yang harus dipersiapkan nih Pak? Ya, karena nanti akan ada ujian CAT ya, ujian kompetensi. Ya, ujian kompetensi itu ada macam-macam tuh isinya tuh. Ada sosiokultural ya, ada wawancaranya juga nanti, ada manajerialnya, dan itu memang harus dikuasai oleh teman-teman. Karena ujian CAT itu biasanya tuh skornya bisa dilihat pada saat itu. Langsung dilihat ya setelah itu. Jadi kecurangan-kecurangan itu bisa dikatakan tidak akan terjadi di sana. Mbak ngeklik ini nih, jawaban ini tuh udah tahu tuh nilainya berapa. Orang bisa ngelihat. Di luar pun orang bisa ngelihat nih. Si A nih nilainya sekian. Nah, makanya kita menghimbau persiapkan sebaik mungkin seluruh materi yang akan ditanyakan nanti, gitu. Harus belajar. Iya. Gak bisa cap-cip-cup ya Pak. Harus belajar, harus persiapan, karena memang apalagi ketika berbicara, memang ya di seleksi CAT saat ini kita tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi kita menggunakan ranking. Ranking itu tentu yang akan menentukan di mana nanti ditempatkan. Ketika tempatnya 1 diikuti oleh 9 orang, berarti yang ranking 1 yang akan duduk. Berarti 2 sampai 9 nggak tahu nih kemana. Udah jelas ya rankingannya. Ya, ranking. Kalau bisa mendaftar di OPD masing-masing gitu kan Pak. Tapi kita nggak bisa ini ya Pak ya, maksudnya mentata semua orang gitu ya. Orang punya punya pemikiran sendiri-sendiri juga, punya ambisi sendiri-sendiri juga. Apakah dari yang mendaftar mungkin udah dicek Pak, apakah ada nih yang lintas OPD juga Pak sejauh ini Pak? Hasil pemantauan kami ada. Ada ya Pak ya? Ada. Karena mungkin dia merasa apa yang dia kerjakan hari ini relevan nanti dengan apa yang akan dia lamar. Dan mungkin hari ini formasi yang di tempatnya tidak tersedia dengan kualifikasi pendidikan dan juga uraian tugasnya ada di perangkat daerah yang lain. Ya, secara aturan mereka memang diperkenankan untuk bisa melamar di sana. Tempat lain gitu ya. Tapi sekali lagi ya kami tim verifikatur, supervisor juga akan melihat nih, ingin memastikan uraian tugas teman-teman itu ya. Karena kalau udah lintas perangkat daerah, artinya kan akan ada perbedaan uraian tugas-tugas yang akan dikerjakan nanti dengan hari ini. Nah, kami akan melihat kalau misalnya masih relevan, ya kita akan loloskan. Tapi ketika tidak relevan, ya itu akan kita temeskan. Dia pilihannya lolos atau tidak lolos, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi seperti itu. Ya, tentu syarat-syarat lain juga sudah harus terpenuhi ya di samping uraian tugas tadi. Yang terdaftar di BKN kemarin itu kan kebanyakan mengambil dari ijazah terakhir ya Pak ya, baik itu S1, D3, tapi formasinya kan banyak juga nih yang SLTA sederajat. Nah, itu pertimbangannya seperti apa sih Pak? Mungkin masih banyak bertanya-tanya juga ya Pak, kenapa enggak banyak kuota yang di S1 atau D3 gitu kan Pak. Jadi banyak yang kemarin ya merendahkan diri lah untuk ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita lolos dulu nih di P3K ini gitu. Jadi kami mungkin sedikit flashback proses perencanaan formasi di awal tahun. Ketika kita mengusulkan formasi 6.360 itu kan perjuangannya luar biasa. Tidak serta-merta angka 6.360 itu disetujui oleh pimpinan kita, disetujui oleh Pan-RB. Ya, karena persetujuan prinsip jumlah itu dikeluarkan oleh Pan-RB, Kementerian Pan-RB. 6.360 itu yang berbagai macam kualifikasi pendidikannya, kita siapkan tempatnya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Misi kita memang seperti itu awalnya. Tapi lagi-lagi karena ini kebijakan pengadaan adalah kebijakan nasional, aturan-aturan telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, termasuk kualifikasi pendidikan, jabatan-jabatan formasi itu disesuaikan. Akhirnya kita memang diberikan ruang karena misinya ini ada misi menata juga nih. Ya, misi menata non-ASN, kita diberikan arahan nih. Ini loh jabatan yang bisa dibuka oleh pemerintah daerah, pemerintah instansi pusat pun juga sama. Ini jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman P3K, jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bisa ketika memang jabatan fungsional itu tersedia pada saat itu. Ya, jabatan fungsional itu tidak serta-merta bisa kita buka seperti jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu butuh penghitungan
yang cermat berbicara tentang beban kerja di sana. Iya, benar. Dan itu butuh persetujuan dari Menpan RB, persetujuan dari instansi pembinanya. Jadi artinya ketika kita diminta pada awal tahun untuk menata, ya kita tidak punya kesiapan untuk bisa mempersiapkan seluruh formasi yang mampu mengakomodasi kualifikasi pendidikan teman-teman. Ketika kita tidak bisa memilih itu, ini loh pilihan lainnya. Nah, jabatan pelaksana itu yang akhirnya kita buka. Kita tahu teman-teman itu kualifikasi pendidikannya luar biasa, ya. Tapi sekali lagi kita tidak punya banyak pilihan. Ketika kita diberikan ruang, kita usulkan maksimal nih formasi sisa non-ASN yang terdata yang kita usulkan nih 6.360 itu. Jumlah itu ya, kalau kita ditanya inginnya kita, ya kita ingin mengakomodasi itu semua, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, jabatan pelaksana itulah pilihan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kita menata non-ASN kita, ya. Jadi mungkin kami kasih analogi sedikit ketika mungkin teman-teman mendaftar di Dinas Kominfo, ya, untuk kualifikasi pendidikan SLTA. Ketika dia gagal di sini berkompetisi, masih banyak perangkat daerah yang juga punya jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama. Berbeda jika seandainya jabatan fungsional yang dibuka, gagal dia di sini, belum tentu ada formasi yang sama yang bisa teman-teman yang gagal ini ditempatkan di sana. Nah, jadi makanya misi pemerintah menata itu memang penguatannya ada di kualifikasi pendidikan SLTA tadi, karena seluruh perangkat daerah punya jabatan itu. Muncul Kepmenpan 173 yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan dan jabatan pelaksana itu, ya, karena mereka tahu betul bahwa ini waktu amanat Undang-Undang 20 itu harus menyelesaikan penataan non-ASN di Desember 2024. Ya, artinya 2025 ini sudah ada progres yang signifikan seharusnya. Nah, dalam rangka percepatan penyelesaian itulah kami rasa mungkin pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi yang diimplementasikan dalam hal kondisi yang seperti ini. Ujian nih Pak, mungkin ini banyak juga yang ditanya sama teman-teman, seperti melahirkan atau kecelakaan dan kondisi lainnya. Apakah itu ada kompensasi sendiri Pak, atau ya tetap berjalan dan tidak lulus gitu? Ya. Kita di tahun kemarin ada kondisi yang seperti itu memang tidak dapat diakomodir. Kondisi-kondisi yang seperti itu ketika memang telat datang, nggak ada kompensasi, nggak ada ya Pak ya. Kalaupun ada, karena mempersiapkan ketika ada 1-2 orang yang masuk nyusul itu akan merubah schedule semua, ya. Itu berapa banyak instansi yang menggunakan keberadaan BKN di sini, instansi vertikal juga. Artinya ya wajar ketika memang BKN tidak mengakomodir kondisi-kondisi yang seperti itu, karena ini akan berdampak kepada proses berjalannya seleksi ini. Karena sudah disusun sedemikian rupa. Iya benar. Nggak gampang ya untuk mengganti jadwal dan segala macam gitu ya Pak ya. Kecuali mungkin pertimbangan-pertimbangan lain lah, itu pun tentu kita harus seizin dari BKN juga. Ya, kayak kemarin teman kami ada yang mau melahirkan nih nanya, kalau misalnya rentan waktu tanggal segitu gimana? Nah, di sana kan mungkin untuk sesar biar bisa menyesuaikan nih diletakkan di mana gitu ya Pak ya. Tapi kalau dalam waktu untuk mau ujian itu nggak ini ya Pak ya, nggak ada kompensasi sedikit pun ya. Memang harus disiplin, kemudian ya kalau bisa datang gitu ya Pak. Datang ada pakai kursi roda. Kemarin tuh ada ibu-ibu misalnya dari mana waktu kita pelaksanaan ujiannya waktu itu. Ya kita siapkan kalau seandainya memang butuh pendampingan tenaga kesehatan, kita siapkan tenaga kesehatan, kursi roda kita siapkan kursi roda. Ya kita dampingin memang sebegitunya lah. Memang harus hadir pada saat itu gitu. Iya.